Begitu membuka mata, Maxim menemukan dirinya berada di dalam kamarnya sendiri. Maxim langsung tahu itu adalah kamarnya. Begitu melihat foto pernikahan berdarah ibu dan ayahnya yang terpajang di atas pintu masuk. Maxim merasa sangat pusing dan pipinya berdenyut kencang. Dia memejamkan kedua matanya lagi untuk mengingat apa yang sudah terjadi. Maxim ingat, dia sedang mengajari Kenzo cara mengendarai sepeda motor agar remaja itu bisa memenangkan pertandingan balapan liar dari Jordan Owen. Kemudian Hilda, sepeda motor yang digunakan mereka ternyata sudah dimodifikasi oleh Maxim, sehingga rem tidak berfungsi dengan baik. Saat mereka hendak menabrak seorang gadis, Kenzo berhasil menghentikan sepeda motor. Namun, Maxim yang tidak tahan dengan kekuatan tarikan motor pun terpental ke arah gadis itu. Kemudian dia ditampar dengan kuat dan kehilangan kesadarannya. Semua itu mengalir dengan lancar di kepala Maxim, seperti kilas balik. Maxim juga mengingat siapa gadis itu. Dia adalah Jasmine, putri Gavin Jackson. Dia sangat kuat, batin Maxim. Gadis itu mampu membuatnya kehilangan kesadaran hanya dengan satu kali tamparan. Menurut Maxim, itu sangatlah hebat. Sejauh ini, dia tidak pernah pingsan hanya karena satu kali tamparan. Atau ini efek kelelahan karena sudah menahan diri di atas sepeda motor. Entahlah, yang pasti Maxim telah dikalahkan sebelum bertarung. Kemudian Maxim mengingat satu hal lagi yang hampir dia lupakan, yaitu bibirnya dan bibir Jasmine yang saling menempel secara tidak langsung. Mereka telah berciuman. Maxim sangat terkejut. Dia memegangi bibirnya selama beberapa saat. Aku benar-benar menciumnya. Ini buruk. Aku telah menjadi lelaki yang buruk. Bagaimana bisa aku mencium gadis seperti itu? Gumam Maxim. Sementara remaja itu tenggelam dalam pikirannya, Kenzo memasuki kamar untuk mengecek keadaan Maxim. Zeva, dia sudah sadar, teriak Kenzo. Jangan berteriak seperti itu, ada orang sakit di sini. Zeva memasuki kamar Maxim. Mereka berdua mendekati Maxim yang terlihat aneh. Remaja itu menatap langit-langit kamar sembari menyentuh bibirnya. Dia menunjukkan tatapan kosong. Maxim, kau baik-baik saja? Zeva melambaikan tangannya di depan wajah Maxim. Namun remaja itu tidak merespon, maupun berkedip sedikit pun. Sudah kubilang kan, lebih baik kita membawanya ke rumah sakit, ujar Kenzo. Paman Dominic bisa marah kalau aku membawanya ke rumah sakit. Paman kan sudah memanggil dokter, balas Zeva. Tapi dokternya tidak datang-datang, ucap Kenzo. Iya sih. Oh, apa itu? Zeva mendengar suara bel pintu berbunyi. Aku akan membuka pintu dulu. Zeva membuka pintu. Rupanya itu adalah dokter. Kenapa kau sangat terlambat? Tanya Zeva. Maafkan saya, Nona. Ada sedikit halangan di jalan. Dokter bergegas memasuki rumah Maxim dan mendekati remaja itu. Di sana, dokter mengeluarkan peralatan dari dalam tas. Kemudian mulai memeriksa Maxim. Dia jadi terlihat aneh setelah kecelakaan itu. Kupikir kepalanya terbentur cukup keras. Mungkinkah ini shock? Tanya Kenzo dengan nada khawatir. Apa benturannya memang sekeras itu? Tanya dokter. Sebenarnya aku tidak yakin, karena saat itu aku tidak mendengarnya dengan jelas. Suara sepeda motor memenuhi telingaku, jawab Kenzo. Dokter melanjutkan pemeriksaan. Dia mengobati luka di telapak tangan, lutut, dan wajah Maxim. Apa dia baik-baik saja? Tanya Zeva. Tuan muda, apa Anda bisa melihat saya? Tanya dokter. Iya, tentu saja aku bisa melihatmu. Maxim menatap dokter. Bisa tolong katakan berapa jari saya? Dokter menunjukkan 2 jari. 5. Apa? Tidak, maksudku 2. Apa Anda merasa pusing? Iya, sedikit. Nampaknya Anda masih bingung. Tidak juga.
Sebenarnya aku sedang memikirkan hal lain, bicara Maxim. Jika kalian berpikir aku mengalami shock karena kecelakaan, itu tidak benar. Aku memikirkan hal yang lebih penting saat ini, sambungnya. Baiklah, walau begitu, saya harus tetap memeriksa kondisi Anda dan melaporkannya pada Tuan Toretto. Dokter melanjutkan pemeriksaan. Dia meninggalkan beberapa obat untuk Maxim. Jika kondisi Anda memburuk, tolong hubungi saya lagi. Permisi. Dokter itu pergi dari rumah. Ini, Zeva memberikan segelas air pada Maxim. Terima kasih. Maxim menerimanya. Dia memasukkan 4 butir obat ke dalam mulutnya, kemudian meminum air hingga gelas itu kosong. Maxim menyerahkan gelas kosong itu pada Zeva. Setelah meletakkan gelas di atas nakas, Zeva duduk di sisi ranjang. Dia menyentuh pelan pipi Maxim yang lebam. Sakit? Tanya Zeva. Apa aku harus berpura-pura sakit seperti yang biasa aku lakukan? Tanya Maxim dengan wajah polos. Boleh. Kau terlihat aneh kalau tidak berpura-pura sakit, jawab Zeva. Hari ini sudah sangat aneh. Aku ingin menjadi normal untuk 1 hari saja, ujar Maxim. Kau jadi sangat aneh. Kau yakin tidak mengalami shock? Tanya Zeva. Tentu saja tidak. Aku yakin aku baik-baik saja kok. Maxim menatap Zeva dengan wajah tegas. Aku tetap khawatir. Apa kau mau nasi goreng buatannya Kenzo? Tanya Zeva. Sepertinya aku bisa makan 2 piring untuk makan malam. Maxim tersenyum. Apa? Zeva terkejut. Apa itu kebanyakan? Tidak. Seharusnya kau meminta 5 piring jika kau sangat menyukai makanan itu. Kau benar-benar sakit, Maxim? Zeva khawatir. Aku sedang tidak nafsu. Makan malam kali ini cukup 2 piring aja deh, ujar Maxim dengan suara lesu. Maxim, Zeva cemberut. Sementara itu Kenzo yang masih ada di sana tidak mengerti dengan situasi ini. Siapa orang yang bisa makan 2 piring di saat dia tidak nafsu makan? Tentu saja Maxim orangnya. Ngomong-ngomong, Kenzo ingat apa yang dia katakan? Maxim, aku minta maaf ya, ucap Kenzo. Maxim menatap Kenzo dengan tajam beberapa saat sebelum tertawa kecil. Apa-apaan wajahmu itu? Kau terlihat sangat payah, ujar Maxim. Aku minta maaf dengan serius, tegas Kenzo. Aku tahu, makanya itu terlihat sangat lucu. Santai aja, ini bukan salahmu kok. Semua terjadi karena aku lupa memperbaiki Hilda, balas Maxim. Dan semua itu tidak akan terjadi kalau aku bisa mengontrol kekuatanku. Kenzo mengusap lengannya. Remaja itu menundukkan kepala dengan ekspresi tidak enak. Hei, sudahlah, hentikan itu. Kau membuatku tidak nyaman. Bersikaplah biasa saja. Sebenarnya yang tadi itu sangat seru. Hanya aja aku terlalu panik sampai lupa mengekspresikan keseruan yang kualami. Ucap Maxim. Namun Kenzo tidak percaya. Aish, sudahlah. Kalau kau terus bersikap seperti ini, aku tidak akan memaafkanmu, ucap Maxim. Baiklah, maafkan aku, ucap Kenzo sekali lagi. Berhentilah minta maaf, kesal Maxim. Dibandingkan itu, aku ingin tahu bagaimana bisa aku kembali kemari. Selanjutnya, saat kau terpental, kau pingsan, ujar Kenzo. Aku pingsan setelah terpental, tanya Maxim. Iya, bukannya memang seperti itu. Kau juga menabrak seorang gadis, balas Kenzo. Maxim merasa lega, itu artinya Kenzo tidak melihat kalau dia pingsan karena ditampar oleh Jasmine. Harga diri Maxim sedikit terselamatkan hari ini. Walau tadi Kenzo sempat melihatnya terpental dengan tidak estetik. Setelah kau pingsan, kami membawamu kembali ke rumah menggunakan Hilda. Zeva yang mengendarai sementara aku menjagamu agar tidak jatuh. Jelas Kenzo. Dan kau sangat berat, lanjutnya. Oh, begitu. Ya, baiklah. Aku minta maaf ya, Tuan Kenzo Marino. Aku memang sangat berat. Nada bicara Maxim kembali seperti biasa. Ini membuat Zeva dan Kenzo tertawa kecil. Lalu, di mana Gio dan Aluna? Tanya Maxim.
Tadi Gio berlari untuk menyusul. Kami berpapasan dalam perjalanan membawamu pulang. Lalu dia menyusul kami ke rumahmu. Dia pergi mengantar Aluna kembali ke rumahnya karena ini sudah malam. Jawab Zeva. Sudah malam? Ini jam berapa? Tanya Maxim. 7 malam. Rupanya aku pingsan cukup lama. Maxim terkejut. Tidak perlu terkejut begitu. Wajar pingsan dalam waktu lama. Karena kau terbentur cukup kuat, iya kan? Zeva menatap Maxim dengan lekat. Iya, kau benar. Aku terbentur sangat kuat sampai kepalaku seakan mau pecah. Maxim memalingkan pandangannya dari Zeva. Lalu, bagaimana dengan gadis yang hampir kita tabrak? Maxim menatap Kenzo. Dia langsung pergi begitu saja sambil mengumpat dan mengatakan hal seperti ciuman pertama. Entahlah, aku tidak begitu fokus mendengarkannya. Jawab Kenzo. Ciuman pertama? Maxim terdiam. Dia juga mengingat hal itu sekarang. Jasmine sampai berteriak kalau ciuman yang mereka lakukan adalah ciuman pertama Jasmine. Karena itulah gadis itu sangat marah dan menamparnya. Benar, ini semua karena ciuman. Dia marah bukan karena aku menabraknya, tapi karena mengambil ciuman pertamanya. Maxim tersenyum kecil. Kau baik-baik saja? Tanya Kenzo. Zeva dan Kenzo saling memandang satu sama lain. Mereka merasa heran, karena Maxim tiba-tiba senyum-senyum sendiri seperti orang gila asli, bukan orang gila KW lagi. Hehehe. Maxim tiba-tiba tertawa. Itu membuat Zeva langsung berdiri dan menjauh selangkah. Kenzo, bagaimana ini? Sepertinya kecelakaan itu telah merusak otaknya, ujar Zeva. Aku juga tidak tahu harus apa, tapi kita tidak bisa meninggalkannya sendiri seperti ini. Kita harus menunggu sampai ayahnya datang, jawab Kenzo. Aku sedikit takut, bisik Zeva. Haruskah kita menunggu di ruang tamu saja? Kenzo menarik Zeva dan menggenggamnya dengan erat. Maxim, kami pergi dulu ya. Silahkan nikmati menggila sendirian. Zeva menarik Kenzo keluar dari kamar Maxim. Mereka juga menutup pintu. Sementara itu, Maxim yang masih berada di dalam kamarnya terus tersenyum. Ini aneh. Maxim merasakan debaran aneh di dadanya. Ini sangat aneh. Jasmine terus-menerus menghantam bantalan tinju dengan perasaan kesal. Jasmine membayangkan bantalan tinju itu sebagai Maxim, sosok yang telah mencuri ciuman pertamanya. Dasar bajingan, kau sialan. Bisa-bisanya kau melakukan hal ini padaku. Tidak peduli itu sengaja atau tidak sengaja. Buaya tetaplah buaya. Bajingan tetaplah bajingan. Dasar sialan. Jasmine mengerahkan seluruh tenaganya untuk pukulan terakhir tersebut. Gadis itu melempar tubuh penuh keringatnya ke lantai. Dia menutup kedua mata dengan lengan kanan. Mulutnya terbuka mencoba meraih udara sebanyak mungkin. Dia sedang menenangkan diri. Namun hal ini tidaklah mudah. Kemarahannya terlalu berapi-api. Kekesalannya meluap-luap. Kenapa di antara sekian banyak orang di dunia ini, kenapa harus bajingan itu? Jasmine berdecak kesal. Mulutku sudah didondai oleh buaya itu. Jasmine menyentuh bibirnya. Gadis itu kembali mengingat kilas balik bagaimana ciuman pertamanya direbut. Saat itu, Jasmine hanya ingin membeli beberapa buku baru dan kembali ke rumah untuk membacanya. Namun keinginan sederhana itu harus putus. Begitu sebuah sepeda motor melaju kencang ke arahnya. Awalnya Jasmine berpikir mereka hanyalah anak-anak nakal yang melanggar aturan jalan. Saat itu Jasmine sudah bersiap untuk menghindar. Benar, seharusnya Jasmine bisa menghindar dengan mudah. Dia telah belajar banyak hal, termasuk menghindar dan bertahan. Namun saat itu waktu seakan berhenti. Ketika Jasmine menatap kedua mata Maxim, dia tidak lagi bisa menghindar. Kenapa seperti itu? Sial. Tidak mungkin kan? Jasmine sangat menyukai novel romantis. Meski itu tidak sesuai dengan penampilannya.
Jasmine menyukai tokoh laki-laki yang tampan, seperti pangeran dan juga populer di kalangan perempuan lain. Menurut Jasmine, tokoh yang seperti itu adalah tokoh yang sangat sulit untuk didapatkan. Saat pemeran utama wanita mendapatkan tokoh seperti itu, cinta yang seru pun dimulai. Saat kecelakaan terjadi, Jasmine menganggap Maxim sebagai pemeran utama laki-laki di salah satu buku yang pernah dia baca. Adegannya sama persis seperti ini. Pemeran utama laki-laki tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga dia terlempar dari sana dan mengenai pemeran utama wanita. Kemudian mereka berciuman. Buku ini merupakan novel kesukaan Jasmine yang biasa dia baca berulang kali. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa kau menyamakan pemeran utama laki-laki itu dengan Maxim? Mereka sama sekali tidak mirip, tegas Jasmine. Namun mulut dan hati bisa mengatakan hal yang berbeda. Di dalam novel, pemeran utama laki-laki tersebut adalah seorang playboy yang suka main-main dengan para gadis. Begitu bertemu dengan pemeran utama wanita, dia langsung berhenti menjadi playboy dan setia pada gadis itu. Pemeran utama laki-laki menunjukkan bahwa dirinya bisa berubah. Terdapat juga karma yang didapatkannya sebelum bisa mendapatkan cinta pemeran utama perempuan sepenuhnya. Aku pasti terlalu banyak membaca novel. Hal seperti ini hanyalah omong kosong. Dia tidak akan berubah sama sekali. Dia kan playboy paling buruk di antara yang terburuk. Apa yang aku harapkan? Memang sebaiknya aku jauh-jauh darinya, gumam Jasmine dengan kesal. Gadis itu kembali berdiri, lalu memukul samsak tinju berkali-kali. Apa kau masih marah? Lian menyuapi Zafi hotdog yang baru saja mereka beli. Sudah ku bilang, aku tidak marah padamu, balas Zafi. Begitu Zafi sadar, dia menemukan dirinya terbaring di sofa ruang tamu. Kekacauan yang terjadi telah dibereskan oleh orang-orang Aguero yang ditelepon oleh Lian. Zafi merasa marah pada Maxim yang memukulnya, tapi dia lebih marah pada Kenzo. Saat Zafi hendak memukul mereka, Lian menahannya. Gadis itu membawa Zafi keluar dari rumah, menuju ke sebuah jalanan yang ramai dengan wisata kuliner dan tempat-tempat nongkrong yang asik. Sejak awal datang, Zafi sudah menikmati waktu bersama Lian. Dia mengikuti langkah gadis itu, membeli apapun yang terlihat enak, memainkan banyak permainan jalanan, mengambil banyak foto, menonton pertunjukan musik para pengamen, dan beberapa hal lain. Sangat gawat kalau seperti ini, Zafi bisa melupakan rasa marahnya kepada Kenzo dan Maxim. Mereka memiliki alasan sendiri untuk melakukan hal ini, ujar Lian. Aku tahu, tapi bukan berarti mereka harus memukulku dan meninggalkanku begitu saja, jawab Zafi. Mereka tidak meninggalkanmu begitu saja kok. Mereka membantuku memindahkanmu ke sofa, balas Lian. Bisakah kau membelaku sekali aja? Tanya Zafi. Aku sudah membantumu agar tidak marah lagi pada mereka. Lian tersenyum kecil. Dasar kau ini, aku tidak pernah bisa marah padamu. Zafi menepuk kepala Lian. Oh iya, dulu kau sering marah padaku. Itu kan dulu saat kita masih belum pacaran. Sekarang semuanya sudah berubah. Zafi menggenggam erat tangan Lian. Tahu tidak? Kadang aku masih merasa kalau ini semua tidak nyata. Rasanya semua yang terjadi hanyalah mimpi. Lian menyandarkan kepalanya pada bahu Zafi. Aku juga kadang berpikir seperti itu. Zafi tersenyum kecil sebelum mengecup pucuk kepala Lian. Berjalan cukup lama itu ternyata capek juga ya, ujar Lian. Itu karena kau tidak bisa diam. Sejak tiba di sini, gadis itu menarik Zafi ke sana kemari. Mereka tidak duduk atau istirahat dan melompat dari satu kios ke kios yang lain. Ayo, istirahat dulu. Zafi membawa Lian ke sebuah bangku taman. Duduklah di sini. Apakah mau membeli sesuatu? Aku akan membelikannya untukmu, tanya Zafi. Aku mau es krim vanila yang ada di ujung sana ya, tapi itu terlalu jauh. Sebaiknya aku minta yang lain deh, ujar Lian. Tidak apa-apa kok, aku akan membelikannya untukmu.
Jaraknya tidak begitu jauh untukku. Tunggu sebentar ya. Zafi bergegas pergi ke toko es krim di ujung sana. Dia membeli satu es krim kon vanila dengan ukuran besar. Lian memang suka makan es krim. Dia tidak bisa membelikan yang kecil untuk gadis itu. Namun begitu Zafi kembali ke tempat tadi, dia tidak menemukan Lian. "Permisi tuan, apakah Anda melihat gadis yang duduk di sini?" Tanya Zafi pada seorang pria yang tadinya duduk di sebelah Lian. Dia pergi bersama seorang pemuda yang menanyakan alamat. Sepertinya pemuda itu kebingungan, jadi gadis itu pergi bersamanya, jawabnya. "Bolehkah aku tahu mereka pergi kemana?" tanya Zafi. "Ke sana." Pria itu menunjukkan sebuah arah yang menuju ke area sepi dengan banyak apartemen terbengkalai. "Terima kasih banyak." Zafi pergi ke arah yang diberitahu. Zafi merasa sesuatu telah terjadi. Dalam kondisi seperti ini, Lian bisa saja menurunkan kewaspadaannya. Apalagi Lian itu tidak pandai berkelahi dan terbilang cukup lemah untuk ukuran mafia. Dalam dunia mafia, memang tidak semua orang bisa berkelahi. Seperti para putri keluarga besar ataupun keluarga kecil. Tidak semuanya diajari cara membela diri. Kebanyakan dari mereka diajari cara menjadi gadis cantik yang bisa menjadi nyonya keluarga lain di masa depan. Karena itulah, jika dibandingkan dengan nona keluarga lain, Lian masih terbilang kuat. Namun jika dibandingkan dengan orang-orang yang bisa berkelahi, Lian terbilang lemah karena gadis itu hanya bisa mengandalkan kemampuan menembaknya saja. Zafi menyusuri jalanan sembari terus memegang es krim kon yang mulai meleleh. Sial, kemana dia pergi? Ditambah tempat itu tidak memiliki lampu jalanan, sehingga sangat gelap. Di tengah kegelapan tersebut, Zafi menemukan sebuah kalung di tengah jalan. Zafi mengambil kalung tersebut, itu adalah milik Lian. Zafi tahu karena dia yang memberikan kalung tersebut. Kalung itu dia dapatkan dari Gavin saat dia membantu pria itu mengobati lukanya, walau pada akhirnya dia dan Dominic diusir dari rumah. Area ini memiliki banyak cabang jalan, sehingga sulit untuk mengetahui kemana mereka pergi. Zafi harus menyusuri satu persatu, namun sepertinya itu tidak perlu, karena Zafi melihat sebuah mobil melaju ke arahnya dengan gerakan pelan. Zafi tidak menyingkir dari jalan, dia menatap mobil itu dengan wajah datar. Mobil itu memiliki jarak 10 meter lagi dengannya. Zafi berlari ke sana. Setelah cukup dekat, dia melempar es krim yang dia bawa ke arah kaca pengemudi. Tindakan Zafi membuat pengemudi mobil terkejut sampai membanting setir ke arah kanan dan berhenti tiba-tiba. Pengemudi dan dua orang keluar dari dalam sana. Mereka menatap Zafi dengan wajah kesal. "Nak, kenapa kau menghalangi jalan? Dan apa maksudmu melempar es krim seperti itu?" tanya pengemudi. Zafi diam. Dia melirik ke arah pintu bagian penumpang yang masih sedikit terbuka. Di sana, dia bisa melihat Lian yang menatap ke arahnya. Gadis itu tidak bisa bergerak maupun bicara karena dia ditahan oleh seorang pria berbadan besar. "Aku kehilangan kekasihku. Apa kalian melihatnya? Dia setinggi ini, memakai kemeja berwarna putih, lengan panjang dan celana jeans pendek berwarna biru, serta sepatu putih. Rambutnya juga dikuncir pendek. Kalian melihatnya tidak?" tanya Zafi. Ketiganya saling menoleh satu sama lain. Mereka sadar yang dimaksud Zafi adalah Lian. "Kami tidak melihatnya. Pergilah," ujar salah satunya. Tentu saja mereka bertiga tidak tahu kalau orang di depan mereka adalah putra keluarga Aguero. Hubungan Zafi dan Lian juga belum tersebar ke publik. "Boleh aku memeriksa mobil kalian?" tanya Zafi. "Untuk apa kau memeriksa mobil kami? Kau berpikir kami adalah penculik?" "Iya." "Dasar bajingan ini. Kau ini terlalu banyak menonton film. Mana ada yang seperti itu. Sebaiknya kau pulang. Mungkin saja pacarmu memang bosan denganmu. Makanya dia pulang lebih dulu." "Kenapa kau tidak mengizinkanku memeriksa mobilmu? Kau takut aku menemukan kekasihku di sana?" tanya Zafi dengan suara dingin. Ketiga pria itu tersinggung. Mereka langsung mengepalkan tangan dan berlari ke arah Zafi untuk menghajar remaja itu. "Kau
sudah kami berikan kesempatan untuk kabur ya. Kali ini kau akan mati. Si pengemudi melayangkan tinju ke wajah Zafi. Dengan mudah remaja itu menahan kepala tangan tersebut. Zafi menarik tangan pria itu, lalu menahan sebuah serangan lain yang mengarah ke wajahnya juga. Zafi menendang perut pria yang memberi serangan terakhir, hingga dia berlutut sambil memegangi perutnya yang sakit. Kemudian Zafi menggerakkan kepalan tangan si pengemudi mobil hingga terdengar suara kretek yang sangat kuat. Wah! Pria itu menggerang kesakitan sambil memegangi pergelangan tangannya. Pria lain terkejut, dia langsung menyerang Zafi dengan sebuah balok kayu yang dia temukan di bawah sana. Dia mengayunkan kayu tersebut, namun sebelum dia berhasil, Zafi langsung menendang wajahnya. Pria itu terpental hingga menabrak mobil dengan punggungnya. Kemudian pingsan melihat ketiga teman mereka dikalahkan dengan mudah, dua orang pria lain keluar dari sana, membawa senjata tajam berupa pisau dan kapak. Dua pria ini terlihat lebih kuat. Salah satu dari mereka menggunakan masker hitam dan memiliki bekas luka di matanya. Dasar orang-orang bodoh. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi bocah bau kencur. Memang paling benar kita membawa agen kelas P untuk membantu. Organisasi sampah ini malah memberikan anggota agen kelas D yang tidak berguna. Perkataan mereka membuat Zafi mengepalkan kedua tangannya lebih erat. Rupanya orang-orang ini berasal dari sebuah organisasi pekerja bayaran. Dan dua orang di depan Zafi nampaknya agen kelas A. Hei nak, kami akan memberimu satu kesempatan saja. Cepat pergi kalau kau tidak mau dilumat. Kami adalah agen kelas A terbaik, ujar salah satunya. Memangnya dia paham apa yang kita katakan? Tanya yang lain. Dia terlihat memiliki cukup kemampuan bertarung, lalu dia bilang dia adalah kekasih. Artinya dia pasti mengetahui soal mafia kan? Bisa saja dia juga bagian dari mafia atau seseorang yang sudah dipersiapkan untuk menjaga gadis ini. Kau benar. Walau begitu aku ragu dia bisa mengalahkan kita. Mereka berdua tertawa. Ah, kalian terlalu banyak bacot. Perkataan Zafi membuat mereka langsung tersinggung. Dasar kau, bocah bau kencur, tidak tahu diuntung. Sudahlah, jangan terpancing. Dia sengaja melakukan ini untuk memancing kita. Biar aku yang maju. Orang itu menggenggam pisau di tangannya. Dia mendekati Zafi dengan santai. Jarak di antara mereka hanya beberapa senti. Kau memiliki tatapan yang bagus. Pria itu menatap Zafi dengan wajah merendahkan. Zafi tidak menjawab. Dia masih memberikan tatapan datar yang dingin pada pria itu. Dasar kau ini. Pria itu bersiap menusuk Zafi. Rekannya melihat pemandangan itu dari belakang. Dia langsung tertawa begitu melihat darah menetes di tengah kegelapan. Kenapa kau langsung menghabisinya seperti itu? Kau harusnya main-main dulu. Ini jadi tidak menyenangkan. Pria itu tertawa, namun tawa itu hanya berlangsung singkat. Karena orang yang tertusuk bukanlah Zafi, melainkan rekannya. Pria itu langsung terjatuh sambil memegangi bagian yang ditusuk oleh pisau. Bagian tersebut adalah titik vital. Saat dia hendak menusuk Zafi, remaja ini dengan cepat membalikkan tangan pria itu, lalu menggerakkannya dengan kuat menusuk bagian vital pria itu. Inilah yang dinamakan senjata makan tuan, ujar Zafi. Bocah sialan. Pria lain berlari ke arah Zafi sembari memegang kapak dengan kuat. Dia mengangkat kapak bersiap menghantam kepala Zafi. Remaja itu memasukkan kedua tangannya ke dalam satu saku celana. Khusus untukmu, aku akan menggunakan satu kaki. Zafi menendang tangan yang membawa kapak. Pria itu tidak sempat menghindar. Dia sontak melepaskan kapak yang dia pegang. Kapak tersebut terlempar ke udara beberapa meter dari pria itu. Zafi menendang wajahnya, membuat pria itu terjatuh di tempat. Zafi mundur 2 langkah, kemudian kapak tersebut jatuh di atas wajah pria itu. Kapak yang begitu tajam, hingga membuat wajah pria itu terbelah menjadi 2. Pemandangan yang mengerikan itu disaksikan oleh Zafi dengan senyuman kecil. Lagi-lagi senjata makan tuan.
Sudah aku bilang, kalian tuh banyak bacot. Zafi mendekati mobil. Dia membuka pintu bagian penumpang. Di sana dia menemukan Lian dalam kondisi kedua tangan terikat di belakang punggung dan bibir yang ditutup oleh lakban. Zafi langsung membantu Lian melepaskan tali yang mengikat gadis itu. Kemudian menarik pelan lakban di bibirnya. Awas! Lian mengalungkan kedua tangannya di leher Zafi. Dia menarik remaja itu membuatnya menunduk hingga kapak yang diayunkan pria di belakang remaja itu tidak dapat mengenainya. Sialan, tidak kena. Pria itu adalah orang yang tadi memegangi Lian. Dia adalah Tommy, salah satu agen kelas S di organisasi mereka. Lian mengambil sepatunya yang terjatuh di bawah. Saat Tommy hendak mengayunkan kapak sekali lagi, Lian melempar sepatu ke wajah pria itu. Lemparan itu tidak kuat, namun cukuplah untuk membuat Tommy terganggu. Saat itulah Zafi langsung menendang wajahnya dan membuat Tommy mundur 2 langkah. Zafi melompat keluar dari mobil. Dia menendang kapak yang masih dipegang oleh Tommy. Seperti yang Zafi duga, kapak tersebut adalah kapak yang sama dengan yang telah membunuh agen kelas A tadi. Bajingan ini, kuakui kau kuat untuk ukuran bocah bau kencur, tapi kau tidak akan bisa mengalahkan agen kelas S dengan mudah, sambungnya. Kita tidak akan tahu sebelum mencoba. Aku sudah mengalahkan 2 agen kelas A milik kalian. Aku heran bagaimana organisasi ini memberikan kelas pada setiap agennya. Apakah mungkin ini hanya organisasi abal-abal yang memiliki kumpulan agen yang lemah? Zafi tersenyum miring. Dasar bocah sialan, berani sekali kau mengatakan hal seperti itu. Tommy berlari ke arah Zafi dengan sebuah kepalan tangan. Zafi menghindar hingga Tommy menghantam kaca jendela mobil. Kaca itu pun langsung pecah dan tangan Tommy terluka. Kau cukup kuat, ucap Zafi. Dia melirik ke arah mobil, untungnya Lian sudah keluar dari sana, lewat pintu yang lain. Tommy melesat ke arah Zafi, gerakannya sangat cepat. Dia melayangkan tinju ke arah wajah remaja itu. Zafi menahan tinjuan Tommy menggunakan kedua tangannya. Dia bisa merasakan bagaimana kuatnya Tommy. Begitu ya. Ternyata ada sedikit jarak kekuatan antara kelas A dan S, ucap Zafi. Dia bisa merasakan Tommy begitu kuat. Ini membuat Zafi sangat bersemangat. Kau tahu, sudah lama sekali sejak aku bertemu lawan yang kuat. Terakhir kali, dia malah terlalu kuat. Zafi bicara soal Jacob Desmond. Kalau begitu, aku dengan senang hati akan memperlihatkan bagaimana kekuatan seorang kelas S padamu. Bocah bau kencur. Tommy melayangkan tinjuan beberapa kali ke arah yang sama. Dia tidak memberikan Zafi kesempatan untuk menangkap tinjuannya. Remaja itu hanya bisa menahannya terus-menerus. Hahaha. Sudah kuduga, kau hanya bocah tolol yang banyak bicara. Pada akhirnya kau tidak bisa menyerang sedikit pun. Rasakan ini. Tommy mengepalkan tangan kanannya dengan kuat dan kali ini dia akan memberikan pukulan pelan dengan damage yang lebih besar. Namun, sebelum itu terjadi, Zafi lebih dulu menahan tangan Tommy dengan tangan kirinya. Kemudian menghantam dagu pria itu dari bawah menggunakan kepalan tangan kanannya. Tommy langsung mundur selangkah. Zafi tidak berhenti. Dia langsung memberikan pukulan bertubi-tubi pada wajah Tommy. Pria itu tidak bisa menghindari pukulan Zafi. Setelah beberapa saat, dia memiliki kesempatan untuk melindungi wajahnya menggunakan kedua lengannya. Begitu Tommy melindungi wajahnya, Zafi mengalungkan tangannya di leher pria itu. Kemudian menghantam lengan yang melindungi wajah dengan lutut kanannya berkali-kali. Tommy terpukul mundur. Baru dia menoleh, dia sudah menemukan kaki Zafi tepat di depan wajahnya. Rupanya remaja itu langsung melompat dan menendang Tommy. Pria itu pun terpental beberapa meter lalu jatuh tersungkur. Heh, sial. Tommy meringis, hidungnya berhasil dipatahkan ketika dia mencoba bangun. Dia menemukan sepasang kaki mungil berdiri di depannya. Begitu dia mengangkat kepala, itu adalah Lian yang menatapnya dengan wajah datar. Apa yang kau lihat?
Tommy berteriak saat Lian menginjak selangkangannya dengan sangat kuat. Lian melakukan itu berkali-kali melukai titik vital tersebut. Ini adalah balasan karena kau sudah berani melayangkan tangan kotormu kepadaku, ucap Lian. Saat Tommy masih kesakitan sambil memegangi selangkangannya, Lian menginjak perut pria itu lalu melangkah melewatinya. Zafi yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa terdiam kaget. Dia bahkan sontak memegangi selangkangannya karena tidak tahan melihat adegan ngilu tersebut. Ayo, kita pergi, ajak Lian. Kak, kau tidak akan membereskannya? Zafi menunjuk Tommy yang masih kesakitan. Tidak perlu, pasukan Handoko akan segera tiba di sini, jawab Lian. Baiklah, ayo kita pergi. Zafi menggandeng tangan Lian keluar dari area sepi tersebut. Selama perjalanan, mereka hanya diam. Zafi masih memikirkan saat Lian menginjak selangkangan Tommy. Dia akan mengalami mimpi buruk malam ini. Zafi, iya? Kau gugup begitu. Kenapa gugup begitu? Lian menatap Zafi dengan wajah polos. Tidak apa-apa. Zafi sadar dia berkeringat dan terlihat bodoh. Terima kasih ya sudah menolongku. Benar apa yang Paman Marcelo katakan. Aku terlalu lemah dan mudah dibodohi. Aku mengikuti pria itu karena dia menanyakan alamat. Dia bilang dia tidak tahu tempatnya, jadi aku pergi untuk menunjukkan jalannya. Lalu mereka muncul dan menangkapku. Aku benar-benar seperti orang bodoh. Lian menundukkan kepalanya. Jangan memikirkan ini terus. Tidak semua orang memiliki kewaspadaan yang tinggi dan tidak semua orang dianugerahi tubuh yang kuat. Ada banyak orang yang mencoba menjadi kuat. Mereka berlatih sekuat tenaga, namun mereka tetap lemah. Itu semua karena takdir, ujar Zafi. Apa kau tidak marah? Tanya Lian. Kenapa aku harus marah? Zafi menatap Lian dengan lekat. Karena aku hanya akan menjadi beban untukmu. Kau sangat kuat dan kau adalah bagian dari Aguero. Memiliki gadis lemah sepertiku di sisimu hanya akan membuatmu mengalami banyak kerugian, ujar Lian. Perkataan bodoh. Gadis lemah apanya? Kau sedang meremehkan dirimu sendiri. Jangan lupa, di antara kita semua, kau adalah orang yang dengan kemampuan menembak paling bagus. Saat kita berkelahi dengan Jacob Desmond, kami semua pasti akan mati lebih awal jika kau tidak menembaknya dari kejauhan. Berhentilah membuat dirimu terlihat rendah. Kau sudah cukup kuat, Lian. Apa-apaan ekspresimu itu? Aku tidak suka kalau kau membuat ekspresi menyedihkan. Jangan lupa, kau adalah putri keluarga Handoko. Ibumu merupakan salah satu wanita terkuat. Dia tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam bahaya. Karena dia mengetahui kondisimu dan karena kau adalah putrinya. Tidak peduli seberapa sering kau tertangkap, suatu hari nanti aku akan selalu menolongmu. Karena itu adalah tugasku. Kau mengerti kan? Jadi berhentilah membuat ekspresi seperti itu. Sangat memuakkan. Zafi menarik kedua sudut bibir Lian agar terlihat tersenyum. Kau jadi sangat jelek kalau cemberut begitu, sambungnya. Apaan sih Zafi? Lian tersenyum kecil. Gadis itu menggenggam tangan Zafi lebih erat, sembari menyandarkan kepalanya di bahu Zafi. Aku sangat mencintaimu, Zafi, ucap Lian.